Halo, sahabat kebun sekalian. Kita semua pasti pernah mendengar pepatah lama bahwa abu kayu adalah emas hitam yang sangat berharga bagi kebun kita. Ia merupakan sumber kalium, fosfor, dan berbagai mikronutrisi yang melimpah. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa emas ini justru bisa membakar habis tanaman kesayangan Anda? Bahkan, satu genggam pupuk gratis ini sanggup menghancurkan hasil kerja keras Anda selama bertahun-tahun. Dalam video kali ini, kita akan membongkar mitos terbesar seputar abu kayu. Kita akan menyusun daftar hitam berisi 20 jenis tanaman yang akan mengalami siksaan perlahan hingga mati jika diberi pupuk ini. Apakah Anda sering menggunakan abu di kebun? Jika iya, pastikan Anda menonton video ini sampai selesai. Bisa jadi, saat ini Anda sedang melakukan kesalahan fatal yang mengancam kesehatan dan keindahan koleksi hijau Anda. Sebelum kita masuk ke daftar tanamannya, mari kita pahami dulu mengapa abu kayu dianggap sangat berharga, namun di saat yang sama juga sangat berbahaya. Memang benar, abu kayu kaya akan nutrisi. Di dalamnya terkandung banyak kalium untuk pembungaan dan pembuahan, fosfor untuk kekuatan akar, serta kalsium, magnesium, boron, dan zat besi dalam bentuk yang mudah diserap. Kedengarannya seperti pupuk alami yang sempurna, bukan? Namun ada sisi lain yang sangat berisiko. Abu kayu adalah hasil pembakaran yang memiliki sifat alkali atau basa yang sangat kuat. Tingkat pH-nya bisa mencapai angka 12 atau bahkan 13. Memberikan abu ke dalam tanah sama saja dengan menetralkan asam tanah secara drastis atau bahkan membuatnya menjadi terlalu basa. Disinilah letak masalah utamanya. Banyak sekali tanaman di kebun kita yang merupakan tanaman asidofil, yaitu tanaman yang hanya bisa tumbuh subur di tanah yang asam. Bagi mereka, kondisi basa adalah racun. Dalam lingkungan seperti itu, akar mereka akan terkunci, sehingga tidak mampu menyerap unsur hara penting, meskipun nutrisi tersebut tersedia melimpah di dalam tanah. Tanaman pun akan mulai mati kelaparan secara perlahan. Dan hari ini, kita akan membahas tuntas tanaman apa saja yang masuk dalam daftar bahaya tersebut. Urutan pertama dalam daftar tragis kita adalah sang ratu taman, bunga hortensia. Banyak pecinta tanaman memimpikan kelopak bunga biru yang rimbun, namun tidak semua tahu bahwa warna ini sangat bergantung pada tingkat keasaman tanah. Hortensia adalah tanaman asidofilik sejati, artinya ia sangat menyukai lingkungan asam. Di dalam tanah yang asam, unsur aluminium menjadi tersedia bagi tanaman, dan itulah yang mengubah warna kelopaknya menjadi biru langit yang indah. Sekarang, bayangkan apa yang terjadi saat Anda menaburkan abu kayu ke bawah semak ini. Anda sebenarnya sedang melakukan sabotase kimia. Abu kayu adalah alkali murni yang akan meningkatkan level pH tanah secara drastis dalam sekejap. Dalam kondisi tanah yang basah seperti ini, aluminium dan zat besi menjadi terkunci dan tidak bisa diserap oleh akar hortensia. Apa yang terjadi selanjutnya? Sebuah bencana. Bunga biru Anda awalnya akan memudar menjadi merah muda kusam. Lalu tanaman akan mulai terserang klorosis. Daun-daunnya akan menguning, sementara hanya urat daunnya yang tetap hijau. Tanaman pun mulai kelaparan, melemah, berhenti berbunga, dan pada akhirnya bisa mati. Ingatlah, memberi abu pada hortensia bukanlah sebuah bantuan, melainkan pembunuhan perlahan. Sebagai gantinya, gunakanlah pupuk khusus yang dapat meningkatkan keasaman tanah. Sama seperti hortensia, kerabat dekatnya yaitu rhododendron dan azalea juga sangat menyukai tanah asam. Tanaman hias yang memesona dengan bunga-bunga indahnya ini tergolong tanaman asidofil sejati. Agar dapat tumbuh sehat dan berbunga lebat, mereka membutuhkan tanah dengan tingkat pH antara 4,5 hingga 5,5. Ini adalah lingkungan yang cukup asam, dan kenaikan angka pH sedikit saja bisa berdampak fatal bagi mereka. Memberi abu kayu pada rhododendron atau azalea ibarat menyiram mereka dengan air mendidih. Kandungan alkali yang tinggi dalam abu akan langsung merusak keseimbangan tanah yang sensitif. Sistem perakaran tanaman ini memang tidak dirancang untuk hidup di lingkungan basah. Akibatnya akar akan berhenti menyerap zat besi dan mangan yang memicu munculnya klorosis. Anda bisa melihat gejalanya dari daun yang mulai menguning, sementara tulang daunnya tetap berwarna hijau. Pertumbuhan tanaman akan terhenti, tunas baru tidak akan muncul, dan kuncup bunga yang ada pun akan rontok. Tanaman akan layu, kehilangan keindahannya, dan jika tidak segera dilakukan tindakan darurat untuk mengasamkan kembali tanahnya, tanaman tersebut kemungkinan besar akan mati. Jadi, ingatlah satu hal penting ini.
Abu kayu dan rhododendron adalah dua hal yang tidak boleh disatukan. Mari kita beralih dari tanaman bunga ke elemen utama dalam desain taman, yaitu tanaman konifer. Cemara, pinus, tuja, juniper, semuanya adalah penghuni asli hutan. Pernahkah Anda membayangkan seperti apa kondisi tanah di sana? Benar, tanah hutan itu bersifat asam. Keasaman ini terbentuk secara alami selama bertahun-tahun dari tumpukan jarum dan kulit kayu yang gugur. Sistem akar tanaman konifer memang dirancang khusus untuk lingkungan seperti itu. Di sanalah mereka bisa tumbuh subur dan menyerap semua nutrisi yang dibutuhkan dengan sempurna. Namun, seringkali kita datang membawa seember abu dengan niat berbuat baik atau memberi pupuk. Padahal tindakan ini justru menciptakan situasi yang sangat stres bagi mereka. Perubahan kondisi tanah yang tiba-tiba menjadi basah adalah guncangan besar bagi tanaman konifer. Hubungan simbiosis mereka dengan jamur mikoriza yang bertugas membantu proses penyerapan nutrisi akan terganggu. Akibatnya, tanaman mulai mengalami defisit zat besi, mangan, dan elemen penting lainnya. Efeknya mungkin tidak terlihat seketika, namun dampaknya pasti terjadi. Daun-daun yang tadinya hijau pekat mulai memudar, berubah pucat, kekuningan, atau bahkan kecoklatan. Tunas baru yang tumbuh akan sangat lemah, atau bahkan tidak muncul sama sekali. Dalam kondisi yang lebih parah, daun akan mulai berguguran secara massal, hingga pohon yang tadinya rimbun hanya menyisakan kerangka yang gundul. Memulihkan tanaman yang sudah rusak seperti ini sangatlah sulit, bahkan terkadang mustahil. Jadi, demi kesehatan tanaman hijau kesayangan Anda, jauhkanlah abu dari mereka. Satu lagi tanaman yang sangat menyukai tanah asam adalah heather dan kerabat dekatnya, seperti Erica atau Andromeda. Semak-semak mungil yang cantik ini bisa menghadirkan nuansa alam utara yang khas di taman Anda. Tapi ingat, tanaman ini sangat menuntut kondisi lingkungan yang spesifik. Di alam bebas, mereka tumbuh di lahan gambut, rawa, atau hutan pinus, tempat-tempat yang tanahnya sangat asam. Tingkat pH tanah yang mereka butuhkan harus berada di kisaran 4-5. Ini sangat krusial. Akar tanaman keluarga heather hidup dalam simbiosis erat dengan jamur mikoriza, dan jamur ini hanya bisa bertahan hidup di lingkungan yang asam. Jika Anda memberikan abu pada tanaman heather, Anda secara tidak langsung membunuh mikoriza tersebut. Anda menghancurkan mekanisme nutrisi alami si tanaman. Dalam kondisi tanah yang basah, akar heather tidak akan berfungsi sama sekali. Tanaman akan berhenti menyerap nutrisi dan air, meskipun Anda menyiramnya secara berlebihan. Akibatnya tanaman mulai mengering, daun dan bunganya berubah kecoklatan lalu rontok. Seringkali para pecinta tanaman mengira ini terjadi karena kurang air, lalu mereka menyiramnya lebih sering lagi, yang justru memperburuk masalah. Padahal penyebab aslinya sederhana, efek mematikan dari zat basa yang ada pada abu. Jadi, jika ingin taman heather Anda tetap indah selama bertahun-tahun, jangan pernah gunakan abu dalam perawatannya. Sekarang, mari kita bicara tentang buah beri. Dan yang pertama dalam daftar kita tentu saja adalah blueberry dan bilberry. Memanen buah yang lezat dan kaya manfaat ini adalah impian setiap pekebun. Namun, impian itu tidak akan pernah terwujud jika Anda nekat menggunakan abu tanaman. Blueberry, sama seperti kerabat liarnya, adalah tanaman super asidofil. Artinya, ia membutuhkan tanah yang sangat asam dengan tingkat pH antara 3,5 sampai 4,5. Ini adalah kondisi ekstrim yang tidak bisa ditoleransi oleh kebanyakan tanaman lain. Namun, hanya di lingkungan seperti inilah akar blueberry mampu menyerap nutrisi dengan sempurna. Memberikan sedikit saja abu ke bawah semak blueberry adalah cara instan untuk mematikannya. Kandungan alkali dalam abu tidak sekadar menetralkan tingkat keasaman, tapi justru membuat tanah menjadi basah. Bagi blueberry, ini adalah racun yang mematikan. Tanda-tanda awal masalah adalah pertumbuhan yang terhenti dan klorosis parah. Daun-daunnya akan berubah menjadi hijau pucat atau menguning dengan urat daun yang tetap hijau. Buahnya, jika pun sempat tumbuh, akan berukuran kecil, terasa sangat asam, dan tidak enak. Tanaman akan terus merana dari tahun ke tahun hingga akhirnya mati karena kelaparan nutrisi. Ingat, untuk blueberry dan bilberry, gunakanlah hanya pupuk khusus untuk tanah asam. Penggunaan abu adalah larangan keras bagi mereka. Melanjutkan topik tentang buah beri, kita tidak boleh melupakan cranberry dan lingonberry. Si penghuni hutan ini sekarang semakin populer untuk ditanam di pekarangan rumah. Sama seperti blueberry,
Keduanya berasal dari keluarga Ericaceae, yang artinya mereka punya kebutuhan mutlak akan tanah yang sangat asam. Habitat asli mereka adalah rawa gambut, di mana tingkat keasaman tanahnya sangat tinggi. Agar sukses menanamnya di kebun, Anda harus menciptakan kondisi yang serupa. Gunakanlah gambut asam, serasah daun pinus, dan bahan pengasam tanah khusus. Satu hal yang perlu diingat, menggunakan abu kayu sebagai pupuk adalah kesalahan fatal dalam perawatannya. Sifat basa pada abu sangat bertolak belakang dengan kebutuhan biologis tanaman ini. Saat abu masuk ke dalam tanah, ia akan menetralkan asam dan merusak lingkungan hidup akar cranberry serta lingonberry. Akibatnya tanaman tidak lagi bisa menyerap zat besi, mangan, dan unsur penting lainnya. Tanaman akan melemah serta mudah terserang penyakit dan hama. Daun-daunnya akan mengecil, menguning, hingga pertumbuhannya terhenti total. Jangan harap Anda bisa mendapatkan panen buah yang melimpah dan sehat. Malah kemungkinan besar, hanya dalam 1 atau 2 musim saja, tanaman Anda akan mati. Jadi, jika Anda memutuskan untuk merawat si cantik dari hutan ini, ingatlah satu hal, abu kayu adalah musuh nomor 1 bagi mereka. Dari buah beri, sekarang kita beralih ke sayuran hijau. Di sini, ada sedikit kejutan. Mungkin Anda menganggap sorel hanyalah tanaman biasa yang sering tumbuh liar seperti gulma. Tapi jangan salah, tanaman ini punya selera yang unik. Sorel sebenarnya adalah indikator alami untuk tanah yang asam. Dia justru tumbuh paling subur dan menghasilkan daun yang lembut serta segar di lahan dengan tingkat keasaman tinggi. Jadi, kalau sorel tumbuh rimbun di kebun Anda, itu pertanda jelas bahwa tanah Anda bersifat asam. Nah, kesalahan umum yang sering terjadi adalah mencoba memperbaiki tanah dengan memberikan abu kayu. Bagi sorel, ini justru jadi masalah. Meski abu bisa mengurangi keasaman tanah, bagi tanaman ini, hal tersebut bukan bantuan melainkan gangguan. Di lingkungan yang terlalu basah atau alkali, kualitas sorel akan menurun drastis. Daunnya akan mengecil, teksturnya menjadi kasar, dan tanaman akan lebih cepat berbunga. Rasa asamnya yang khas pun akan hilang, membuat tanaman terlihat tidak sehat. Memang, sorel tidak akan langsung mati hanya karena 1 kali pemberian abu, karena tanaman ini cukup tangguh. Namun, Anda tidak akan mendapatkan hasil panen berkualitas seperti yang diharapkan. Jadi, jika Anda ingin menikmati hidangan sup hijau yang lezat dengan daun sorel yang segar, kuncinya satu, jangan beri dia abu. Biarkan saja dia tumbuh tenang di lingkungan tanah asam yang sangat disukainya. Tanaman lain yang sering kita temukan di kebun, tapi tidak suka diberi abu adalah rhubarb. Tanaman yang punya batang besar dan daun lebar ini lebih cocok tumbuh di tanah yang agak asam atau netral dengan tingkat pH antara 5,5 hingga 7. Memang rhubarb tidak sesensitif hydrangea atau blueberry terhadap tingkat keasaman, tapi ia tetap tidak tahan dengan kondisi tanah yang terlalu basah. Jika Anda rutin menaburkan abu di sekitar tanaman rhubarb, kadar keasaman tanah perlahan akan berubah menjadi basah. Akibatnya tanaman akan kesulitan menyerap nutrisi penting, terutama mangan dan zat besi. Dampaknya, warna daun bisa berubah menjadi pucat, dan pertumbuhan tanaman pun akan melambat. Batangnya akan mengecil, menjadi lebih berserat, dan kehilangan kesegarannya. Selain itu, kandungan kalsium yang berlebih dalam abu bisa memicu penumpukan oksalat pada batang rhubarb, yang tentu kurang baik bagi kesehatan jika dikonsumsi. Jadi, kalau Anda ingin hasil panen yang melimpah dan berkualitas, sebaiknya jangan gunakan abu sebagai pupuk utama untuk rhubarb. Tanaman ini jauh lebih cocok diberikan pupuk organik seperti kompos atau humus. Nah, kali ini ada informasi yang mungkin bakal bikin banyak orang kaget. Soal kentang, salah satu bahan pangan favorit kita. Logikanya, kentang harusnya suka banget sama abu kayu, karena abu itu kaya akan kalium yang sangat penting untuk pembentukan umbi. Dan itu memang benar, kentang butuh kalium. Tapi, ada satu catatan besar yang perlu kalian tahu. Kentang itu sebenarnya lebih suka tumbuh di tanah yang sedikit asam. Sementara abu kayu, seperti yang kita tahu, punya sifat yang sangat basah. Di kondisi tanah yang basah inilah, lingkungan yang sempurna tercipta bagi penyakit yang sangat menjengkelkan, yaitu kudis kentang. Penyakit jamur ini menyerang umbi dan bikin kulitnya penuh koreng atau benjolan yang jelek. Kentang jadi nggak menarik dilihat dan juga nggak tahan lama saat disimpan. Jadi, saat kalian memasukkan abu ke lubang tanam atau menaburkannya langsung ke umbi, di satu sisi kalian memang memberi kalium,
Tapi di sisi lain, kalian secara tidak sengaja menciptakan tempat yang nyaman bagi penyakit kudis untuk berkembang. Risiko ini jauh lebih besar kalau tanah kalian adalah jenis tanah berpasir. Itu sebabnya, para ahli tidak menyarankan penggunaan abu kayu langsung untuk tanaman kentang. Jika tanah di lahan kalian terlalu asam, sebaiknya netralkan dulu jauh-jauh hari, minimal 1 atau 2 tahun sebelum menanam kentang, dengan menggunakan kapur dolomit. Sedangkan untuk asupan kaliumnya, lebih baik gunakan pupuk lain seperti kalium sulfat. Siapa yang tidak suka menanam tomat? Tanaman ini seolah menjadi primadona di setiap kebun. Banyak yang mengira kalau tomat bakal sangat berterima kasih jika diberi abu kayu yang melimpah. Memang benar, abu kayu bisa mengusir hama dan kaya akan kalium serta kalsium. Tapi, urusannya tidak sesederhana itu. Tomat memang sangat butuh kalsium untuk mencegah penyakit yang menakutkan, yaitu busuk ujung buah. Masalahnya, selain kalsium, abu juga mengandung kalium dalam jumlah yang sangat tinggi. Nah, kedua unsur ini bersifat antagonis. Artinya, jika salah satu kadarnya berlebihan, tanaman justru akan kesulitan menyerap unsur yang satunya lagi. Saat Anda memberikan terlalu banyak abu pada tomat, tanah akan kelebihan kalium. Akibatnya, meski di dalam abu tersebut terkandung kalsium, tanaman tetap tidak bisa menyerapnya. Ironisnya, Anda justru akan mendapati penyakit busuk ujung buah yang tadinya ingin Anda hindari. Buah di bagian ujung akan mulai menghitam dan membusuk. Selain itu, tomat lebih menyukai tanah dengan tingkat pH antara 6 sampai 6,8 atau mendekati netral. Sifat abu yang sangat alkali bisa membuat tanah menjadi terlalu basah. Hal ini akan mengganggu penyerapan nutrisi penting lainnya, seperti fosfor dan boron, yang tentu saja berdampak buruk pada pertumbuhan tanaman serta kualitas panen. Jadi, Anda harus sangat berhati-hati dalam menggunakan abu untuk tanaman tomat. Alih-alih menaburkannya langsung dalam kondisi kering ke area akar, lebih baik gunakan dalam bentuk larutan atau rendaman abu untuk penyiraman sesekali saja. Semangka dan melon adalah primadona di musim panas. Agar buahnya tumbuh besar, manis dan berair, tanaman ini membutuhkan jenis tanah tertentu. Mereka paling suka tanah yang gembur, hangat, dengan tingkat keasaman atau pH di kisaran 6 hingga mendekati 7. Tanaman semangka dan melon sangat sensitif terhadap kondisi tanah yang terlalu basah. Itulah sebabnya, memberikan terlalu banyak abu kayu justru bisa berakibat buruk. Mengapa demikian? Pertama, lonjakan pH tanah yang drastis akan menghambat penyerapan fosfor dan unsur mikro penting seperti mangan dan seng. Akibatnya pertumbuhan tanaman melambat, daya tahannya terhadap penyakit menurun, daun-daun mulai menguning, dan batangnya pun tumbuh lemah. Kedua, kandungan kalium yang berlebihan dari abu dapat mengganggu keseimbangan nutrisi tanaman. Hal ini berdampak langsung pada kualitas buah. Rasa manisnya berkurang dan aromanya tidak keluar dengan maksimal. Daripada asal menaburkan abu, sebaiknya gunakan kompos yang sudah matang sempurna atau pupuk mineral dengan komposisi yang seimbang. Jika tetap ingin menggunakan abu, berikan dalam dosis yang sangat sedikit dan hanya jika tanah Anda memang benar-benar asam. Jagung sering dijuluki sebagai si ratu ladang. Tanaman ini memang dikenal sangat rakus nutrisi. Supaya batangnya kokoh dan tongkolnya besar, jagung membutuhkan banyak nitrogen, fosfor, dan kalium. Sekilas abu kayu tampak seperti sumber kalium dan fosfor yang ideal. Namun, masalah utamanya terletak pada tingkat keasaman tanah atau pH. Jagung tumbuh paling subur di tanah yang mendekati netral dengan tingkat pH antara 6 sampai 7. Perlu diingat, jagung sangat sensitif terhadap kekurangan unsur zinc. Padahal, defisiensi zinc ini justru paling sering terjadi pada tanah yang bersifat basah. Dengan menaburkan terlalu banyak abu pada tanaman jagung, Anda secara tidak sengaja menciptakan kondisi tanah yang membuat zinc menjadi sulit diserap oleh akar. Gejala kekurangan zinc pada jagung sangat khas. Muncul garis-garis putih atau kekuningan yang lebar di kedua sisi tulang daun pada daun yang masih muda. Selain itu, tanaman akan terlihat kerdil dan layu. Tentu saja dalam kondisi seperti ini, jangan harap Anda bisa mendapatkan hasil panen yang melimpah. Oleh karena itu, sebelum memutuskan untuk menggunakan abu sebagai pupuk jagung, pertimbangkan dulu risikonya. Jauh lebih aman dan efektif jika Anda menggunakan pupuk yang seimbang, di mana semua unsur hara tersedia dalam porsi yang tepat dan tidak saling menghambat proses penyerapan satu sama lain.
Stroberi adalah buah pembuka musim panas yang paling dinanti. Siapa sih yang tidak suka dengan aromanya yang manis dan segar? Namun, untuk bisa memanen buah yang besar dan melimpah, tanaman stroberi memerlukan kondisi tanah yang spesifik. Salah satu syarat utamanya adalah tanah yang sedikit asam, dengan tingkat pH optimal, antara 5,5 hingga 6,5. Di lingkungan seperti inilah, stroberi dapat menyerap nutrisi secara maksimal sehingga bisa berbuah lebat. Banyak pekebun terbiasa menggunakan abu kayu sebagai pupuk. Meski umum dilakukan, praktik ini sebenarnya cukup berisiko. Pemberian abu secara rutin perlahan akan membuat tanah menjadi basah, dan disinilah masalah dimulai. Dalam kondisi tanah yang basah, stroberi akan kesulitan menyerap zat besi, yang akhirnya memicu penyakit klorosis. Gejalanya bisa dilihat pada daun-daun muda yang mulai menguning di sela-sela tulang daunnya. Tanaman pun menjadi lemah, rentan terserang penyakit jamur seperti busuk buah, dan hasil panen akan merosot dengan ukuran buah yang mengecil. Alih-alih memberi manfaat, penggunaan abu justru bisa merusak tanaman Anda. Jika Anda ingin memberikan asupan kalium, sebaiknya gunakan pupuk kalium bebas klorin seperti kalium sulfat. Selain mencukupi nutrisi, pupuk ini juga membantu menjaga keasaman tanah yang memang sangat dibutuhkan agar tanaman stroberi tumbuh sehat. Raspberry yang manis dan harum adalah salah satu tanaman buah yang ternyata cukup sensitif terhadap pemberian abu kayu. Seperti kebanyakan tanaman yang berasal dari hutan, raspberry lebih menyukai tanah yang agak asam. Tingkat pH yang paling ideal untuknya berkisar antara 5,5 hingga 6,5. Dalam kondisi tanah seperti ini, sistem perakarannya akan tumbuh sehat dan mampu menyerap semua nutrisi yang dibutuhkan secara maksimal. Lalu, apa yang terjadi jika kita memberikan abu kayu? Tanah akan berubah menjadi basah. Dalam lingkungan yang terlalu basah, raspberry, sama halnya dengan stroberi, akan mulai menderita klorosis akibat kekurangan zat besi dan mangan. Anda bisa mengenalinya dari daun yang menguning, namun dengan urat daun yang tetap hijau, terutama pada tunas-tunas muda. Akibatnya, tanaman menjadi lemah, pertumbuhan tunas baru terhambat, serta buahnya menjadi kecil dan kurang manis. Selain itu, tanah yang bersifat basah juga membuat raspberry lebih rentan terhadap penyakit berbahaya seperti kanker akar. Itulah sebabnya, meskipun raspberry sangat membutuhkan kalium, kita harus sangat berhati-hati jika ingin memberikannya dalam bentuk abu. Jauh lebih baik jika Anda menggunakan pupuk lengkap khusus buah-buahan atau bahan organik, seperti kompos atau pupuk kandang yang sudah matang sempurna. Bahan-bahan ini tidak hanya memberikan nutrisi, tetapi juga sangat efektif dalam memperbaiki struktur tanah. Gooseberry masih satu keluarga dengan raspberry dan beri hitam. Sama seperti kerabatnya, tanaman buah ini kurang cocok ditanam di tanah yang bersifat basah. Agar bisa tumbuh maksimal dan menghasilkan banyak buah, gooseberry memerlukan tanah yang tingkat keasamannya mendekati netral atau sedikit asam, dengan pH antara 6 sampai 6,5. Meski tidak sesensitif blueberry, pemberian abu kayu yang terlalu sering tetap bisa berbahaya bagi gooseberry. Masalah utamanya tetap sama, yaitu terganggunya penyerapan nutrisi penting dalam kondisi tanah basah, terutama penyerapan zat besi. Jika daun gooseberry mulai menguning atau mengalami klorosis, itu tandanya ada yang salah dengan tingkat keasaman tanah Anda. Akibatnya, tanaman menjadi lemah, tunasnya tidak tumbuh dengan sempurna, dan lebih rentan mati saat cuaca ekstrem atau musim dingin. Selain itu, gooseberry yang tumbuh di tanah basah lebih mudah terserang penyakit jamur seperti embun tepung. Memang, jika tanah di kebun Anda sangat asam, pemberian sedikit abu bisa bermanfaat. Namun, jika kondisi tanah sudah mendekati netral, sebaiknya jangan ambil risiko. Untuk memenuhi kebutuhan kalium, akan jauh lebih aman jika Anda menggunakan kalium sulfat atau kali magnesia. Pupuk jenis ini tidak akan mengubah tingkat keasaman tanah secara drastis seperti halnya abu kayu. Lavendel, si cantik nan harum dari Provence. Soal perawatannya sebenarnya agak sedikit rumit dan sering jadi perdebatan. Banyak yang percaya kalau lavendel hanya suka tanah basah yang kaya akan kapur. Memang benar untuk beberapa jenis, tapi mayoritas varietas modern yang kita tanam sekarang justru bisa tumbuh subur di tanah netral, bahkan yang sedikit asam sekalipun. Kunci utama kebahagiaan lavendel adalah tanah yang gembur dan punya drainase yang baik. Pokoknya jangan sampai ada air yang menggenang. Tapi ingat, ada satu hal yang paling ia benci, perubahan yang mendadak. Bayangkan,
Kalau lavendelmu sudah bertahun-tahun nyaman di tanah yang agak asam, lalu tiba-tiba kamu beri asupan abu kayu dalam dosis tinggi, bukannya subur, tanaman ini malah akan stres berat. Lonjakan pH yang drastis bisa mengganggu kerja akar dan membuat pertumbuhannya terhambat. Bisa jadi ia berhenti berbunga, dan daunnya pun akan berubah warna jadi kusam keabu-abuan yang tidak sehat. Jadi, kalau memang ingin menaikkan kadar basa tanah, lakukanlah secara perlahan menggunakan kapur dolomit, bukan dengan abu yang sifatnya terlalu keras. Tapi sebenarnya, cukup pastikan ia mendapat banyak sinar matahari dan aliran air yang lancar. Itu saja sudah lebih dari cukup untuk membuatnya tumbuh bahagia. Bunga lupin dengan bentuknya yang tegak menyerupai lilin warna-warni selalu menjadi primadona di taman manapun. Tak hanya cantik dipandang, bunga ini juga sangat bermanfaat bagi ekosistem. Sebagai tanaman pupuk hijau, lupin mampu menyuburkan tanah dengan cara mengikat nitrogen. Namun, ada satu syarat utama agar lupin tumbuh subur. Ia sangat menyukai tanah yang bersifat asam atau agak asam. Di tanah yang bersifat basa atau tinggi kandungan kapurnya, lupin akan tumbuh merana, bahkan seringkali tidak bisa bertahan hidup. Mengapa demikian? Rahasianya ada pada akar mereka. Di sana terdapat bakteri bintil khusus yang bertugas menyerap nitrogen dari udara. Masalahnya, bakteri-bakteri ini hanya bisa hidup dan bekerja secara maksimal di lingkungan yang asam. Jika Anda menaburkan abu ke tanah, lingkungan tersebut akan berubah menjadi basa, dan bakteri baik tadi akan mati. Akibatnya, lupin kehilangan sumber nutrisi utamanya. Tanaman akan terlihat kerdil, daunnya mengecil dan pucat, dan jangan harap Anda bisa melihat bunganya mekar dengan indah. Tanaman tersebut akan terus kelaparan, meskipun Anda sudah berusaha merawatnya dengan berbagai cara. Jadi, jika Anda ingin memiliki bunga lupin yang sehat dan mempesona, jangan pernah gunakan abu sebagai pupuk. Sebaliknya, jika lupin Anda sulit berkembang, cobalah tingkatkan keasaman tanahnya dengan menambahkan gambut atau serasah daun pinus. Dengan begitu, taman Anda akan dihiasi oleh indahnya bunga lupin yang tumbuh dengan sempurna. Magnolia adalah pohon yang megah dengan bunga-bunga besar yang sangat harum. Tanaman purba ini membutuhkan perhatian dan perawatan yang cukup istimewa. Sebagian besar jenis magnolia sangat menyukai tanah yang asam atau sedikit asam serta kaya akan humus. Di lingkungan seperti inilah mereka bisa tumbuh subur dan memberikan keindahan bunga yang benar-benar memukau, layaknya sebuah mahakarya alam. Sebaliknya, magnolia sama sekali tidak tahan dengan tanah yang bersifat basa atau berkapur. Di kondisi tanah seperti itu, tanaman akan menderita klorosis parah. Karena tidak mampu menyerap zat besi dan mangan, daunnya yang lebar akan menguning atau bahkan memutih, dan hanya menyisakan guratan hijau pada urat daunnya. Pohon akan terlihat layu dan merana, pertumbuhannya terhenti, dan bunganya pun sangat sedikit, atau bahkan tidak berbunga sama sekali. Memberikan pupuk abu pada magnolia adalah cara tercepat untuk mematikannya. Kandungan basa dalam abu akan langsung menghambat penyerapan nutrisi mikro yang sebenarnya sudah sulit didapat oleh pohon ini. Jika Anda ingin menanam magnolia di taman, hal terpenting yang harus disiapkan adalah lubang tanamnya. Isilah lubang tersebut dengan gambut asam, kompos, serta tanah dari bawah pohon pinus. Pastikan tingkat keasaman tanah tersebut tetap terjaga, dan ingat, jangan pernah sekalipun menggunakan abu. Daun pakis yang menjuntai indah menghadirkan nuansa misterius sekaligus nyaman di sudut taman yang teduh. Sebagai tanaman purba, habitat asli pakis adalah dasar hutan. Mereka terbiasa tumbuh di bawah naungan pepohonan, pada tanah yang kaya akan nutrisi dari pembusukan dedaunan dan guguran pinus. Tanah seperti ini biasanya memiliki kadar keasaman yang tinggi. Di lingkungan dengan tanah asam inilah, pakis dapat tumbuh dengan sangat subur. Sebagian besar jenis pakis hias, seperti pakis burung unta atau pakis hutan lainnya, adalah tanaman asidofilik. Artinya, mereka sama sekali tidak bisa tumbuh di tanah yang bersifat basa. Oleh karena itu, pemberian abu kebun sangat berbahaya bagi mereka, karena sifatnya yang sangat basa. Abu tersebut akan merusak keseimbangan habitat alaminya dan mengganggu penyerapan nutrisi. Akibatnya, daun pakis yang disebut ental akan mulai menguning, mengering di bagian tepinya, dan kehilangan keindahannya. Tanaman akan sulit berkembang, terlihat layu, dan lama-kelamaan bisa mati. Sebenarnya, merawat pakis itu sangatlah mudah.
Mereka hanya membutuhkan tempat yang teduh, kelembapan yang cukup, serta tanah yang gembur dan asam. Cukup berikan mulsa dari guguran daun secara rutin, maka pakis Anda akan tumbuh dengan indahnya. Sedangkan untuk penggunaan abu, sebaiknya simpan saja untuk tanaman lain di taman Anda yang lebih membutuhkannya. Daftar kita ditutup oleh Viburnum, tanaman semak yang banyak disukai karena bunganya yang putih cantik saat musim semi serta buah merahnya yang kaya khasiat di musim gugur. Ada berbagai jenis Viburnum, dan setiap jenis memiliki kebutuhan tanah yang sedikit berbeda. Namun, sebagian besar dari mereka lebih menyukai tanah yang lembab, subur, dengan tingkat keasaman atau pH yang cenderung netral atau sedikit asam. Meskipun bisa bertahan di tanah yang sedikit basah, tanaman ini sangat tidak menyukai kenaikan pH yang drastis. Memberikan abu kayu secara rutin dan berlebihan dapat menyebabkan klorosis, sama seperti tanaman lain yang kita bahas sebelumnya. Di lingkungan yang terlalu basah, tanaman akan kekurangan zat besi, sehingga daunnya akan memucat dan kehilangan kesegarannya. Hal ini tentu akan memperlemah kondisi tanaman secara keseluruhan, serta mengganggu proses pembungaan dan pembuahan. Memang, Viburnum termasuk tanaman yang cukup tangguh dan tidak akan langsung mati hanya karena 1 atau 2 kali pemberian abu. Namun, jika Anda ingin melihatnya tumbuh sehat dan kuat, sebaiknya hindari penggunaan abu yang berlebihan. Alih-alih abu, pemberian mulsa dari kompos atau humus akan jauh lebih bermanfaat bagi kesehatan tanaman ini. Nah, jadi apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari semua ini? Abu kayu itu sebenarnya bukan sekadar pupuk biasa, melainkan bahan pembenah tanah yang sangat kuat. Fungsi utamanya adalah untuk menetralkan asam tanah atau meningkatkan pH. Jadi, jangan asal tabur. Anggaplah abu ini sebagai alat untuk mengatur tingkat keasaman tanah Anda. Sebelum mulai menggunakannya, Anda harus tahu pasti berapa tingkat pH tanah di kebun Anda dan tanaman apa yang ingin Anda beri nutrisi. Tadi kita sudah membahas 20 jenis tanaman yang justru bisa terancam mati jika diberi abu kayu. Mereka adalah tanaman pecinta asam seperti hortensia, tanaman cemara atau konifer, rhododendron, heather, dan juga blueberry. Selain itu, ada juga tanaman yang tidak tahan dengan kondisi tanah yang terlalu basah. Contohnya seperti kentang, tomat, dan stroberi. Ingatlah daftar ini baik-baik. Berpikirlah 2 kali sebelum Anda mengambil sekop berisi abu kayu. Langkah yang paling bijak adalah mengukur tingkat keasaman tanah terlebih dahulu menggunakan alat tes pH, baru kemudian ambil keputusan. Terima kasih sudah menonton video penting ini sampai selesai. Saya harap informasi ini bisa membantu Anda menghindari kesalahan fatal dan menjaga tanaman Anda tetap tumbuh sehat. Jika Anda mendapatkan ilmu baru hari ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ke channel kami, supaya tidak ketinggalan rahasia berkebun lainnya. Sekarang saya ingin bertanya kepada Anda, apakah Anda sering menggunakan abu kayu di kebun? Pernahkah Anda mendapati tanaman yang tiba-tiba layu atau sakit setelah dipupuk dengan abu? Yuk, bagikan pengalaman Anda di kolom komentar, dan mari kita diskusikan topik ini bersama-sama.